Setelah Aris terlihat sedikit mabuk dan sudah mulai sempoyongan, barulah salah satu dari mereka mengambil sebuah benda tumpul, lebih tepatnya ya senjata lah gitu ya, untuk melumpuhkan Aris dengan cara dipukulkan ke kepala Aris dari belakang secara berkali-kali. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, finally kita kembali lagi di studio kesayangan kita. Oke, gue udah balik ke Jakarta dan hari ini gue siap untuk bercerita lagi kepada kalian. Kemarin lagi rame nih geng tentang pembahasan adanya kasus pengwafatan TKI di Jepang yang dihabisi oleh sesama TKI. Nah, perlu gue tekankan TKI, tenaga kerja Indonesia, yang mana berarti ini pelakunya orang Indonesia, korbannya juga orang Indonesia. Kok bisa sampai kayak gini? Kok tega banget gitu ya? Sesama orang Indonesia yang sedang merantau mencari nafkah untuk keluarga malah ya menyakiti satu sama lain, bahkan menghilangkan nyawa. Kasus yang satu ini sebenarnya masih menjadi misteri karena sedang dalam masa pengembangan gitu ya. Jadi kronologinya itu belum terlalu lengkap sebenarnya. Tetapi di sini gue menemukan sebuah cerita yang menurut gue ini cukup masuk akal dan sumbernya itu cukup bisa dipercaya. Nah, jadi ini terjadi kepada seorang TKI asal Pati yang sedang bekerja di Jepang dan jasadnya ditemukan di dalam sebuah koper dan kondisinya itu udah sangat menggenaskan, yaitu sudah menjadi tulang belulang. Lalu sampai sejauh ini geng, untuk pelakunya itu belum bisa dipastikan. Walaupun sebenarnya pihak otoritas Jepang itu sudah menahan 3 orang yang diduga sebagai pelaku, namun belum ditetapkan sebagai tersangka. Oke, bagaimana kisah ini bisa terjadi dan kronologi sementaranya seperti apa? Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Korban di dalam kasus ini bernama Aris Setia Irawan atau sering dipanggil Boncel. Dia itu berumur 30 tahun. Ada juga yang mengatakan ya dia masih berumur 20 tahun. Ini masih agak rancu ya, tapi gue yakinnya tuh 30 tahun. Karena untuk umur 20 tahun langsung merantau ke Jepang kayaknya agak meragukan. Atau mungkin statement gue ini salah, coba tinggalkan komentar di bawah nih. Boncel ini merupakan warga Dukuh Ketri, Desa Triguno, Kecamatan Pucak Wangi Pati, Jawa Tengah. Dan dia ini merupakan anak tunggal. Sedih banget gak sih? Anak tunggal geng korbannya. Dia merupakan anak dari pasangan bapak yang bernama Warso dan ibunya yang bernama Endang. Aris alias Boncel ini dikenal sebagai orang yang sangat baik. Di keluarga dia supel, ramah, dan cukup rajin. Jadi orangnya itu ringan tangan untuk membantu, bukan ringan tangan untuk mukul ya. Jadi misalkan kayak di rumah ada pekerjaan rumah, nyuci piring, nyapu, nah itu dia cepet banget tuh. Gak pakai nunggu atau gak pakai entar. Jadi cukup rajin. Lalu singkat cerita, pada tahun 2016, Aris alias Boncel ini mencoba untuk mengadu nasib dengan berangkat ke Jepang demi mencari nafkah untuk keluarganya, untuk merubah nasib keluarganya. Pada saat itu, dia berangkat sebagai PMI formal atau pekerja migran Indonesia formal dalam sebuah program magang yang diselenggarakan oleh penyalur yang ada di Sleman, Yogyakarta. Lebih tepatnya dia diberangkatkan oleh LPK Iroha Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sekedar informasi nih geng ya, perbedaan antara TKI dengan PMI sebenarnya nggak terlalu jauh beda. Ini lebih tepatnya kayak penggunaan bahasa atau ucapan baru untuk TKI. Kalau dulu kan TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Nah, sekarang lebih sering disebut dengan PMI, Pekerja Migran Indonesia. Dan sebutan PMI ini sudah resmi dipakai oleh pemerintah Indonesia. Nah, lalu nih geng, menurut undang-undang sendiri, pekerja migran itu dapat bekerja di luar negeri tanpa melalui lembaga pelaksana penempatan atau disebut dengan pekerja migran
migran Indonesia perseorangan. Namun sistemnya tuh sama kayak TKI. PMI sendiri itu berhak mendapatkan perlindungan sebelum mereka bekerja di luar negeri. Dan bahkan selama bekerja dan sampai selesai menjalankan kontrak pekerjaannya, mereka juga mendapatkan perlindungan dari negara. Jadi bisa dipastikan ya, setiap orang yang bekerja secara legal, secara formal, secara aturan gitu ya, itu mendapatkan perlindungan dari negara. Mau dia bekerja di negara manapun. Nah, tetapi berbeda hal dengan yang ilegal. Untuk cerita yang kali ini, si Aris alias Boncel itu dia bekerja secara legal, otomatis dia mendapatkan perlindungan. Oke, kita kembali ke alur ceritanya. Jadi singkat cerita, di Jepang, Aris ini tinggal di kota Konosu di prefektur Saitama sebelah utara Tokyo. Selama dia bekerja di Jepang, dia itu secara rutin mengirimkan hasil kerjanya atau upah kerjanya kepada keluarga yang ada di Indonesia. Terkadang dia ngirimnya itu 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, pasti ada untuk orang tuanya. Lalu menurut kabar dari keluarganya, selama Aris bekerja di Jepang, semuanya berjalan lancar, dia selalu mengabari keluarganya. Hingga pada akhirnya di tahun 2017, tiba-tiba entah apa yang ada di pikiran Aris, memilih sebuah jalur yang bisa dikatakan ilegal untuk hengkang atau pindah dari pekerjaan pertamanya nih, geng. Jadi dia pindah tuh ke pekerjaan selanjutnya, yang padahal di pekerjaan yang sebelumnya dia itu masih dalam posisi magang, tapi udah ada gaji. Walaupun jalur yang dia pilih ini salah, tapi Aris ini tetap memberikan kabar kepada orang tuanya, meminta restu kepada orang tuanya. Lalu si Aris ini juga sering menelpon orang tuanya, di dalam seminggu bahkan sampai 3 kali dia menelpon. Dia memang jarang chattingan sama orang tuanya karena orang tuanya ini ya agak gaptek, gak paham caranya untuk chattingan. Nah lalu tidak ada satu hari pun yang tidak dikabari oleh Aris kepada orang tuanya. Bahkan di dalam kondisi sedang senang-senang, dalam kondisi sakit, pasti ada kabar. Jadi bisa dikatakan apapun jalur yang dipilih oleh Aris, tapi terhadap keluarganya dia ini tergolong orang yang baik. Lalu di Jepang sendiri, Aris ini sebenarnya memiliki teman asal Indonesia juga. Temannya ini merupakan 2 orang cowok dan 1 orang cewek. Namanya itu adalah Ahmad Saifuddin yang umurnya 35 tahun. Lalu ada Dedi Setiawan atau Teddy yang berumur 33 tahun. Yang merupakan warga Purwodadi, Grobogan. Lalu yang wanita berumur 31 tahun namanya Suwanti. Dia ini merupakan warga desa Mojogedang, Karanganyar, Jawa Tengah. Sebenarnya temannya yang bernama Suwanti, yang wanita tadi itu sudah merantau terlebih dahulu ke Jepang ya kurang lebih 3 tahun lebih awal daripada Aris alias Boncel. Dan kabarnya temannya yang wanita ini tidak pernah pulang ke Indonesia. Di Jepang sendiri kabarnya teman dari Aris yang bernama Ahmad Saifuddin bersama Suwanti itu tinggal bareng di Inaricho, sementara temannya yang satu lagi yang bernama Dedi itu tinggal di Shinmei 1 Com. Kalau tulisannya itu kayak gini nih. Ini gue tampilin Shinmei 1 Com. Ini entah ini dalam bahasa Jepang atau bahasa Inggris ya, koreksi gue kalau gue salah. Jadilah mereka di saat itu berempat berteman alias bersahabat selama bekerja di Jepang. Ada sebuah akun nih geng ya, yang gue temukan di Twitter, itu namanya Mbak Alien. Nah di sini Mbak Alien ini memberikan sebuah informasi yang sebenarnya belum diketahui kebenarannya, belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Namun di sini gue hanya menyampaikan kepada kalian bahwa informasi ini ada. Jadi di akun Twitter Mbak Alien ini, dia mengatakan di tweetnya tersebut kalau si Aris alias Boncel alias si korban itu pernah melecehkan Suwanti, temannya yang perempuan, secara berkali-kali di tempat kerjanya karena mereka ini berada di satu perusahaan yang sama. Dan Suwanti melaporkan kepada teman yang lain yaitu yang bernama Ahmad Saifuddin tentang pelecehan yang dia terima dari si Aris. Nah disinilah cerita mengerikan ini dimulai, yang dimana diduga berawal dari Suwanti lalu ke Ahmad Saifuddin dan mereka mengajak Dedi Setiawan untuk melakukan aksi eksekusi untuk menghabisi nyawa Aris alias Boncel. Sekarang kita masuk ke dalam kronologi eksekusi yang dilakukan oleh teman Aris ini terhadap Aris. Kejadian ini diduga terjadi pada bulan Desember tahun 2021. Di saat itu, Aris diajak oleh ketiga rekannya ini untuk makan-makan. Dia diajak untuk makan-makan bareng di sebuah apartemen yang ada di Jepang. Di saat itu, Aris tidak menyangka kalau ketiga teman-temannya ini sedang merencanakan pengwafatan terhadap dia. Jadilah di saat itu Aris ini mengiyakan ajakan tersebut. Lalu kemudian, pada tanggal 29 Desember tahun 2021, Aris
menghadiri undangan dari teman-temannya itu di sebuah apartemen. Setibanya di sana, semua terlihat normal. Lalu di sana Aris juga dijamu dengan sangat baik oleh teman-temannya, diberikan makanan, diberikan minuman, ya layaknya tidak ada rencana jahat apapun. Lalu ternyata di tempat tersebut mereka sudah menyediakan minuman beralkohol yang rencananya ini akan mereka minum untuk pesta mabuk-mabukan. Tetapi mereka justru lebih banyak mencokoki minuman beralkohol tersebut kepada Aris. Setelah Aris terlihat sedikit mabuk dan sudah mulai sempoyongan, barulah salah satu dari mereka mengambil sebuah benda tumpul, lebih tepatnya ya senjata lah gitu ya, untuk melumpuhkan Aris dengan cara dipukulkan ke kepala Aris dari belakang secara berkali-kali sehingga Aris tergeletak di lantai dan tidak sadarkan diri. Pada awalnya mereka mengira Aris ini hanya pingsan biasa. Ternyata pukulan yang mereka hujamkan sebanyak berkali-kali ke kepala Aris menyebabkan Aris tewas seketika di apartemen tersebut. Melihat kondisi itu, mereka semua tuh panik. Wah, ini gimana? Orangnya modar cuy, orangnya wafat. Bisa-bisa kita dipenjara, bisa-bisa kita ditangkap nih. Mau gak mau di saat itu mereka harus menghilangkan jejak dengan cara ya membuang jasadnya Aris. Lalu terfikirkanlah oleh salah satu dari mereka untuk menghilangkan jejak dengan cara memotong-motong tubuh Aris. Pada awalnya mereka menyiapkan dulu nih beberapa senjata tajam berupa pisau dan alat-alat potong lainnya. Dan mereka juga menyiapkan beberapa kantong plastik untuk membungkus potongan-potongan tubuh Aris nantinya. Setelah semua disiapkan, barulah mereka memotong satu demi satu bagian tubuh Aris. Dan mereka mengusahakan untuk membuat apartemen tersebut tidak mencurigakan. Tidak ada bau yang keluar, tidak ada suara sama sekali. Di saat itu benar-benar tenang. Ya seperti yang kita tahu ya, menurut informasi yang beredar kalau di Jepang ini sangat ketat. Kalau ada berisik sedikit polisi bisa datang, kalau ada hal mencurigakan polisi bisa datang. Nah di saat itu mereka sudah membaca situasi dan men-setting kondisi agar mereka bisa dengan mulus melancarkan aksinya. Setelah jasad Aris ini terpotong-potong, barulah dikumpulkan di dalam satu plastik dan dimasukkan ke dalam koper. Setelah itu, mereka membersihkan apartemen tersebut yang dicurigai merupakan apartemen sewaan. Setelah itu, barulah koper yang berisi jasad Aris tadi dibawa turun untuk dibawa ke daerah Fukushima. Dan di sana memang ada beberapa titik daerah yang bisa dikatakan sangat sepi dan tergolong aman untuk membuang koper tersebut. Pada awalnya, sesampai di Fukushima, mereka tidak langsung membuang koper itu. Tapi mereka justru menyembunyikan koper tersebut di daerah yang cukup aman dan tidak ketahuan oleh warga. Nah, mereka baru kembali ke lokasi itu untuk mengambil koper pada bulan April tahun 2021. Setelah mereka kembali di bulan April tersebut, mereka membawa koper itu lagi lalu dibuang ke sebuah lapangan di kota Ono yang merupakan masih di sekitar daerah Fukushima. Setelah itu, mereka benar-benar tidak khawatir sama sekali karena aksi mereka ini tidak diketahui dan tidak tercium oleh siapapun. Bahkan di saat itu mereka masih berkeliaran, bersenang-senang dan merasa kayak aksi mereka ini sudah berhasil dilakukan dengan sangat baik, dengan sangat rapi. Ini benar-benar berbeda ya geng. Kalau misalkan seseorang melakukan eksekusi di Indonesia, ya otomatis keluarganya akan khawatir dan mencari tahu keberadaan si korban. Nah, ini karena korbannya berada di luar negeri, segala kemungkinan bisa saja dibayangkan oleh orang-orang terdekatnya atau keluarganya. Bisa aja orang-orang berpikir kalau dia kabur, bisa aja keluarganya berpikir kalau dia tidak mau lagi bertanggung jawab untuk keluarga, dia bekerja secara ilegal dengan egonya, ingin menikmati hasilnya sendiri, bisa aja seperti itu. Jadinya si orang tua dari Aris ini ketika anaknya menghilang tidak ada kabar, mereka merasa bingung harus mengadu kemana. Mereka nggak tahu harus mengadu kemana. Mereka hanya bisa menceritakan kepada ya tetangga-tetangga mereka, dan di saat itu tidak ada yang bisa berbuat banyak. Komunikasi Aris dengan keluarganya ini mulai terputus dari Desember tersebut, dan keberadaan Aris tidak bisa diakses lagi oleh keluarga bahkan tetangga-tetangganya, dan tidak ada yang mengetahui kalau Aris ini berteman dengan 3 orang tadi. Sempat keluarganya berpikir ya mungkin Aris ini kehilangan handphonenya sehingga dia tidak bisa menghubungi keluarganya tadi. Lalu kemudian mereka menunggu beberapa hari, mencoba menghubungi Aris lagi, tapi tetap nihil. Mereka tidak bisa menghubungi nomor Aris lagi. Nomornya benar-benar mati.
Karena feeling keluarga udah mulai nggak enak nih, mereka tidak dapat informasi dari Aris lagi, akhirnya mereka tidak menyerah dengan kondisi itu. Mereka mencoba untuk mencari informasi dari sesama PMI atau pekerja migran Indonesia yang ada di Jepang. Ternyata informasi dari sesama PMI yang ada di Jepang, mereka bahkan sudah lama tidak berkontak dengan Aris. Yang mana kabarnya ya mereka tuh cuma bermain sebentar, berteman sebentar, setelah itu ya mereka sibuk masing-masing katanya. Lalu ada informasi dari beberapa PMI yang mencurigai kalau kemungkinan Aris ini dipenjara karena dicurigai ya mungkin Aris overstay di Jepang, tidak mengurus dokumen-dokumen secara legal. Lalu berjalanlah 1 tahun Aris ini nggak ada kabar. Disitulah banyak sekali orang yang kebingungan dengan kondisi Aris. Kok bisa orang yang hilang sampai 1 tahun dianggap overstay, dianggap nggak ada kabar karena mungkin melakukan kecurangan atau mungkin melakukan tindakan ilegal, tetapi nggak kelar-kelar gitu. Harusnya kan setahun harusnya udah ada gitu informasinya. Nah disinilah semua itu mulai mencurigakan. Karena aturan di Jepang sendiri nih geng ya, setahu gua nih, kalau misalkan seseorang itu ditahan karena melakukan tindakan ilegal, terus dia udah mulai kondisinya tidak bagus, kondisi fisiknya dilihat sudah mulai sakit ya kan. Nah itu otoritas Jepang tidak mau menanggung hal tersebut. Biasanya si terdakwa ini bakal dikirimkan atau dideportasi ke negara asalnya untuk dilanjutkan hukumannya di sini. Nah tetapi berbeda dengan Aris, benar-benar hilang kontak, gak ada kabar. Singkat cerita, karena Aris ini benar-benar tidak ada kabar lagi, keluarganya dibantu oleh warga sekitar yang paham dengan pelaporan orang hilang, itu melaporkan hilangnya Aris ini kepada Dinas Tenaga Kerja yang ada di Pati. Di saat itu, pihak Disnaker langsung bekerja dengan cepat dan membantu mencarikan bukti-bukti keberangkatan, mencari salinan paspor, dan juga dokumen-dokumen lain. Lalu mereka meneruskan laporan kehilangan Aris ini beserta dokumennya ke pihak otoritas yang ada di Jepang. Pihak Jepang menerima laporan ini. Ketika laporan itu diterima oleh pihak kepolisian Jepang, dilakukanlah pencarian besar-besaran. Singkat cerita, pihak kepolisian Jepang juga mencari informasi dari berbagai macam sumber. Nah, salah satu sumber ada yang menyebutkan kalau kemungkinan hilangnya Aris ini bisa diselidiki di salah satu daerah yang bernama Kota Ono, Fukushima, yang merupakan ya lokasinya itu kayak pegunungan kecil atau perbukitan. Nah, disinilah titik terang mulai muncul. Keberadaan Aris mulai terdeteksi. Nah, di saat itu pihak kepolisian menemukan sebuah carry bag atau koper jinjing besar dengan panjang 85 cm dan lebarnya 54 cm dan cukup tebal. Carry bag ini ditemukan di sebuah lapangan dan menurut informasi warga sekitar, mereka sempat melihat ada orang yang membuang carry bag itu sekitar 1 bulan lalu. Nah, tetapi yang namanya warga Jepang ya geng, di sana kan orang-orang pada cuek gitu. Jadi nggak kepo kayak warga Konoha ya, yang misalkan ada truk WC kebalik aja tuh ya sempat-sempatnya dilihat di video. Padahal udah tahu yang berserak itu ya kotoran manusia ya kan. Kalau di negara kita begitu ya, apa-apa tuh kepo gitu, ngumpul. Bahkan kalau ada teroris mau melakukan aksi pengeboman, warga kita juga ngumpul, bahkan ada yang jual somai. Nah, berbeda dengan di Jepang. Ketika melihat hal tersebut, ya orang-orang pada cuek. Tapi sekedar tahu aja, oh bahwasanya 1 bulan lalu di sana ada orang yang membuang carry bag tersebut. Setelah ditemukan oleh pihak kepolisian, ternyata di dalam carry bag itu ditemukan tulang belulang manusia. Berselang beberapa saat setelah ditemukan, carry bag tersebut bersama jasad yang ada di dalamnya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sesampai di rumah sakit, dilakukanlah otopsi dan uji forensik oleh pihak otoritas Jepang. Dan di sanalah ditemukan fakta bahwa jasad tersebut adalah jasad seorang pria asal Indonesia. Dari hasil otopsi ditemukan luka di bagian kepala. Terus penyebab dari kematian jasad tersebut diyakini karena kerusakan otak. Karena kondisi tengkoraknya benar-benar remuk dan dicurigai jasad tersebut dipukul sebanyak berkali-kali oleh si pelaku hingga dia tewas. Pihak kepolisian dapat memastikan kecocokan dari laporan pihak Indonesia ke otoritas Jepang tentang hilangnya seorang pria Indonesia yang bernama Aris dengan jasad yang mereka temukan. Di saat itu, jasad tersebut ternyata cocok dan benar-benar seorang pria asal Indonesia, lebih tepatnya warga Desa Triguno, Kecamatan Pacakwangi, Pati, Jawa Tengah, yang bernama Aris alias Boncel.
Jadilah di saat itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Tokyo langsung mendapatkan laporan dari pihak otoritas Jepang dan langsung dilakukan penyelidikan tentang siapa pelaku dari kejadian yang mengerikan ini. Pihak otoritas Jepang sudah menggali banyak informasi dan mereka mendapatkan informasi-informasi terakhir. Sebenarnya Aris ini itu berada dengan siapa, berteman dengan siapa. Pihak kepolisian Jepang sudah mengetahui semuanya. Nah, di saat itu dicarilah nih orang yang dimaksud, orang yang memiliki hubungan terakhir dengan Aris. Di dalam proses tersebut memang agak sedikit sulit karena kemungkinan orang-orang yang berhubungan dengan Aris ini bisa saja masuk ke Jepang secara ilegal. Jadi dokumen-dokumennya tidak gampang untuk di-tracking. Lalu tiba-tiba pada suatu hari, pihak kepolisian melakukan pengecekan identitas atau KTP ke wilayah di tempat tinggal salah satu teman Aris yang bernama Dedi Setiawan. Ketika diperiksa KTP-nya dan dokumen-dokumen yang lain, ternyata dia adalah orang yang sama dengan identitas yang dikantongi oleh pihak kepolisian Jepang tentang orang terakhir yang berada dengan si korban Aris alias Boncel. Di saat itu pihak kepolisian langsung menangkap Dedi Setiawan. Dia diamankan oleh pihak kepolisian Jepang lalu dimintai keterangan dan di saat itu Dedi Setiawan terlihat ketakutan. Dia tidak bisa mengelak dan membuat sebuah pengakuan kalau dia memang pernah bersama Aris sebelumnya. Dan dia juga mengaku dia telah membantu sebuah aksi penguafatan terhadap korban Aris. Nah, namun di saat itu justru dia membuat sebuah cerita yang dia bilang kalau dia hanya membantu, tetapi dalang dari semuanya adalah dua temannya yang lain, yaitu Ahmad Saifuddin dan seorang wanita yang bernama Suwanti. Nah, mereka berdualah otak dari semuanya dan dia hanya ikut membantu aja. Mendapatkan keterangan dari Dedi Setiawan, pihak otoritas Jepang langsung mendatangi kediaman Ahmad Saifuddin dan Suwanti. Setibanya di sana, pihak kepolisian langsung menggerebek kediaman Ahmad Saifuddin ini. Dan pada saat itu, mereka berdua ada di sana. Dan di saat digerebek, mereka sempat mengelak dan merasa kebingungan. Loh, salah kami apa? Kami tidak melakukan apapun. Kami tidak melakukan tindakan ilegal, katanya. Namun di saat itu, pihak otoritas Jepang tidak semerta-merta percaya dengan keterangan kedua orang ini. Mereka langsung diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Akhirnya pihak kepolisian sudah meringkus nih ketiga terduga pelaku dari keterangan Dedi Setiawan, yaitu Ahmad Saifuddin tadi, Suwanti dan Dedi Setiawan sendiri. Dan diduga mereka bertiga ini melakukan aksi penguafatan di tanggal 30 Desember tahun 2021 lalu. Alias bisa dikatakan di saat itu mereka mengiming-imingkan si korban untuk merayakan perayaan tahun baru. Dan mereka itu setelah dimintai keterangan memang belum mengaku sepenuhnya kalau mereka lah pelaku. Tetapi pihak kepolisian dapat memastikan kalau mereka lah orang terakhir yang berada bersama Aris di saat itu. Lalu kemudian barulah pihak kantor polisi Konosu Prefektur Saitama mengirimkan surat kepada KBRI Tokyo dan memberikan keterangan kalau mereka sudah menangkap 3 terduga pelaku. Kabar ini udah sampai ke Indonesia, geng. Salah satu kepala desa yang bernama Desa Munggur dan ini merupakan kampung dari salah satu terduga pelaku yaitu Suwanti. Kepala desanya ini bernama Suprapto. Dia mengaku sudah mencari data-data atau dokumen-dokumen terkait sejauh mana nih keterlibatan warganya yang bernama Suwanti ini dalam kasus dugaan penguafatan ini. Dan pihak dari keluarga Aris benar-benar histeris mendengar kabar ini. Mereka sudah kehilangan anggota keluarganya yaitu si Aris selama hampir 2 tahun. Dan mengetahui hal ini mereka sedikit merasa lega dan ingin mengetahui hasil identifikasi dari pihak kepolisian Jepang. Namun di dalam hal ini pihak keluarga itu masih menaruh harapan kalau jasad yang ditemukan oleh pihak Jepang ini bukan jasad Aris. Dan mereka siap mengajukan diri secara ikhlas untuk dilakukan tes DNA katanya. Ya walaupun sebenarnya kenyataan sudah tidak lagi berpihak kepada keberuntungan gitu ya. Karena memang pihak kepolisian Jepang sudah menentukan, sudah memastikan kalau itu memang jasad Aris. Yang menyedihkannya di dalam kasus ini adalah mereka berdua harus kehilangan anak tunggal mereka, yang mana mereka ini sudah tua dan garis keturunan mereka sudah putus. Selesai sampai di sana, anak tunggal. Tidak ada lagi yang menjadi tulang punggung keluarga dan tidak ada lagi yang akan bisa merawat mereka di hari tua mereka nanti. Anak satu-satunya sudah meninggal dunia.
Berita ini benar-benar besar dan heboh di Jepang, sampai-sampai masuk di media-media ternama yang ada di Jepang tentang adanya jasad warga negara Indonesia yang ditemukan di dalam koper, dan diduga pelakunya adalah sesama warga Indonesia sendiri. Jadi bisa dibayangkan nih geng ya, bagaimana memalukannya kasus ini sebenarnya. Warga kita nyari kerja gitu ke Jepang. Warga Jepang yang terkenal disiplin, yang terkenal mereka memang pekerja keras, menerima nih warga kita di sana. Ternyata warga kita di sana malah saling bunuh-membunuh. Dan ini kan bisa jadi sebuah aib yang benar-benar memalukan gitu ya bagi negara kita. Ya bisa aja warga Jepang jadi curiga, menaruh trust issue gitu terhadap orang-orang keturunan Indonesia yang ada di sana, dan mungkin mereka bakal menyamaratakan atau memukul rata semua warga Indonesia memiliki temperamen tinggi dan tegaan kayak gini. Nah itulah yang ditakutkan. Dan sampai saat sekarang ini pihak kepolisian Tokyo masih melakukan pengusutan atau pengembangan tentang kasus mengerikan ini. Lalu pihak KBRI telah meminta akses ke konsuleran untuk menemui para WNI yang diduga sebagai pelaku tadi dan melakukan pendampingan hukum. Namun pihak polisi Jepang belum bisa memastikan itu bisa terpenuhi atau enggak. Sejauh ini mereka masih meminta keterangan ketiga pelaku, dan ya ketiga pelaku ini ada yang mengaku, ada juga yang membantah. Dan identitas korban itu terus digali dan dilakukan uji coba lagi untuk memastikan kalau ini benar-benar Aris katanya, agar tidak ada kesalahpahaman informasi dan mengetahui kronologi sebenarnya seperti apa. Perlu gue tekankan juga nih geng ya, kronologi yang gue ceritakan ini adalah kronologi sementara, yang mana ini yang berasal dari beberapa sumber, yang mana mereka ini juga berada di Jepang dan mendapatkan cerita ini langsung dari sana. Nah nanti kita bakal update lagi perkembangan kasusnya seperti apa setelah semuanya terang benderang dan ketiga orang yang diduga sebagai pelaku ditetapkan sebagai tersangka.